والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد لا حول ولا قوة إلا بالله قال رب اشرح لي ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Para jemaah setelah semalam suntuk kita diberikan oleh Allah, tapi Allah masih berkenan membangunkan kita kembali untuk kembali beraktivitas. Ini nikmat yang luar biasa. Setelah beberapa waktu kita dalam kondisi tidak sadar tidur. Dan di saat itu bisa kita tidur terlepas dari taklif, terlepas dari beban syaitan. Setelah bangun kembali, maka kita mulai diikat oleh ikatan syaitan. Maka bersyukurlah bagi kita yang mengawali hidup, mengawali bangun kembali dengan beribadah, memulai hidup dengan salat subuh, dengan zikir, dengan doa. Ini luar biasa nikmat yang Allah berikan kepada kita. Para jamaah, materi kita pagi ini kita ambil surah Fussilat. Fussilat ayat 33. Allah berfirman, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin." Ini satu ayat yang terdapat dalam surah Fussilat ayat 33. Coba kita kaji, kita bahas berdasarkan penafsiran para ulama. Allah memulai dengan ungkapan "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah." Wa man ahsanu qawlan. Siapakah yang paling baik? Siapakah yang lebih baik? Siapakah yang lebih baik perkataannya? Mimman da'a ila Allah, dibandingkan dengan orang yang mengajak taat kepada Allah, mengajak berbuat baik kepada Allah, menyeru untuk taat kepada Allah. Ini seakan-akan Allah bertanya, siapa sih yang lebih baik perkataannya jika dibanding dengan orang yang mengajak orang lain untuk bertaat kepada Allah. Artinya tidak ada perkataan yang lebih baik dari ucapan seruan, menyeru, mengajak berbuat ketaatan kepada Allah.
wa amila sholihah, dan di saat itu, di saat menyeru mengajak kepada Allah, tapi dirinya dalam kondisi wa amila sholihah, berbuat sholih, berbuat kebaikan, beramal sholih. Jadi jangan mati burana, benih berak nyoro, benih berak rentang. Jadi menyeru orang lain, tapi dirinya melaksanakan. Seruan yang seperti itu tidak ada yang lebih baik seruan dari seruan ini. Ada. Perkataan seperti itu mengajak orang lain berbuat taat, mengajak teman, mengajak tetangga, saudara untuk mendekat kepada Allah. Ajakan itu, seruan itu perkataan yang paling baik dibanding dengan perkataan-perkataan yang lain. Tetapi dibarengi dengan amal soleh. Di samping mengajak orang lain, tetapi dirinya beramal soleh, melaksanakan. Para ulama membagi perkataan ini dengan 4 bagian, 4 macam ya. Pertama, da'watul anbiya bil mu'jizat wa bil hijaj wa bis sayf. Ajakan para nabi, seruan para nabi menggunakan kata-kata mengajak orang kafir, munafik untuk mendekat pada Allah, taat kepada Allah, beriman kepada Allah, bahkan dengan kekerasan para nabi itu. Kalau sudah tidak mau dengan halus, bahkan menentang, bahkan mengancam, maka Nabi diizinkan untuk berperang. Menggunakan saif, menggunakan pedang, itu ajakan. Ajakan kepada Islam. Itu pertama. Ajakan para nabi pada umat, pada masyarakat, pada umat manusia untuk mendekat kepada Allah. Kemudian yang kedua, da'watul ulama ilallah bil barahin. Ajakan para ulama tabligh. Ulama menyampaikan tabligh, menyeru kepada masyarakat, kepada umat untuk mendekat kepada Allah. Kepada ulama pidato, menyampaikan fatwa, menyampaikan mau'izah, mengajak baik, melarang yang mungkar, dan ikhlas dilakukan, itu termasuk ahsan qaulan, termasuk dalam lingkup ayat ini, dalam lingkup ahsan qaulan, sebaik-baik perkataan yang lebih baik dibanding dengan perkataan-perkataan yang lain. Nah, ulama yang menyeru masyarakat, menyeru umat bil barahin dengan beberapa dalil dasar, fahum nuwabul anbiya, maka beliau mewakili para nabi. Mewakili para nabi. Jadi cek pegelen kaum lama. Cek pegelen kaum lama. Cek bocor kaum lama. Yang cambet Allah Ta'ala. Karena ulama itu mewakili, mewarisi para nabi dan rasul. Kan kata Nabi, ittabi'un ulama, ikuti ulama. Yang menjadi ulama ya tak bisa menuju ke kanjeng Nabi, tak bisa menuju ke pangeran, tidak ada ulama. Nah, ulama menyeru umat, mengajak umat untuk taat kepada Allah bil ilmi, menggunakan ilmunya. Menggunakan ilmunya. Jadi mewarisi Nabi menggunakan ilmunya, melalui ilmunya. Kemudian yang ketiga, ammal muluku fahum nuwabul anbiya fil qudrah. Nah, ini ternyata muluk, penguasa, pemerintah.
pemerintah mengeluarkan kebijakan, peraturan yang menyebabkan dan menjadikan masyarakat warga umatnya lebih mendekat kepada Allah, termasuk ahsanu qaulan, bagian dari perkataan yang sangat baik, yang lebih baik dibanding perkataan yang lain. Pemerintah mewakili Nabi bil qudrah, dengan kekuasaannya. Pemerintah paling bawah Pak RT, Pak RW, Pak Kades, lurah, Ketua RT. Oh, ini pemerintah. Sampai berkebijakan pas umatnya dekat kepada Allah dengan peraturan kebijakan itu, maka pemerintah seperti ini mewakili Nabi bil qudrah, melalui kekuasaan Nabi, kekuasaannya. Jadi 35 itu. Ya. Luar biasa ini. Wah, jangan ini kok. Kita Pak RT. Ada bojerna, ada bojerna. Ada bojerna. Makan pika pinola Pak RT. Padahal kalau tahu rahasia ini, minta mana? Ini mewakili Nabi bil qudrah, melalui kekuasaannya. Ulama mewakili Nabi bil ilmi, dengan ilmu. Jadi setara sebetulnya. Pemerintah dan ulama, umara dan ulama setara. Posisinya benar-benar diikat oleh Allah dalam ayat ini. Ahsan qaulan, sebaik-baik perkataan. Jadi bersyukurlah Pak RT, tidak wajar saya. Ini luar biasa wajar. Posisi seperti Nabi, mewakili Nabi bil qudrah. Pas pemerintah ini kebijakan gogok ya. Peraturan gogok harus dilaksanakan betul. Besar. 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 Satu kebijakan pas membuat umat dekat pada Allah, jadi sejahtera, bahagia dunia akhirat. 1 jam kebijakan itu dilakukan, diambil, itu lebih baik dari ibadah 70 tahun. Satu kebijakan pemerintah, kebijakan pemimpin, penguasa, keadilan, 1 jam saja itu dilaksanakan, lebih baik dari ibadah 70 tahun. Kenapa begitu besar ya imbalan kepada pemerintah, pemimpin? Kenapa besar dari Allah? Karena sepelik kebijakan pas salah membuat seluruh umat manusia tersiksa gitu ya. Satu kebijakan bagus membuat bahagia, tapi satu kebijakan tidak bagus, lopot, membuat warga sengsara. Makanya imbalannya dari Allah luar biasa. Ya, ayo dukung Pak RT, dukung Pak Kapolri, dukung Pak Kades, kebijakan bagus, oleh abang milok terimbas dari Pak. Kepala desa sholat sini. Ketua RT nanti terima. Kita doakan mudah-mudahan pemerintah kita benar-benar menjadi penguasa, pemimpin yang membuat kita sejahtera, bahagia, terutama mendekat kepada Allah. Dan yang keempat, nah ini pendapat Ummul Mukminin Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, muadzin. Luar biasa muadzin. Muadzin masuk di sini. Wa man ahsanu qaulan mimman da'a ila Allah. Siapakah yang lebih baik perkataannya dibandingkan dengan mengajak taat kepada Allah? Masuk muadzin, mengajak taat kepada Allah. Ini orang azan ini besar ini. Bisa perlu tahu saja tuh azan terpuan tahu saja tuh terpuan.
Kenapa dijadwal? Walang tidak sekencang. Negeri jadwal tidak sekencang di sana. Sanggur tak saja jadwal bergantian. Karena mimman ahsanu min qaulan mimman da'a ila Allah. Masuk jenis ungkapan, perkataan, seruan, panggilan yang lebih baik dibanding dengan seruan-seruan yang lain. Ini pendapat Siti Aisyah, istri Rasulullah. Salah satunya adalah muadzin. Kalimat azan pertama diawali dengan takbir, Allahu Akbar. Jadi hidup, proses hidup awal mengagungkan Allah. Karena bayi mulai seminggu sunnah diazani, ditanamkan pengagungan kepada Allah. Mulai tetap jadi orang kene, tetap jadi manusia, hamba yang wajib membesarkan Allah, mengagungkan Allah. Di hadapan Allah selama hidup merasa kecil. Yang tanamkan pada anak dari awal, Allahu Akbar. Setelah itu berjalan proses hidup. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Syariat tauhid. Syariat tauhid baru dilaksanakan. Takbir, besarkan Allah, baru syariat dilaksanakan. Syariat. Apa isi syariat? Ada ungkapan hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Menggunakan hayya. Hayya itu ayo segera. Itu hayya. Orang Arab kalau ngajak untuk segera ngikuti hayya. Ayo segera, hayya 'alas shalah. Segera. Tapi ini ajakan, bukan suruhan. Kenapa kau enggak aqimis shalah? Aqimis shalah enggak. Tegakkan atau kerjakan enggak, tapi ayo. Artinya mengajak. Orang mengajak berarti juga melaksanakan. Jadi mengajak keluarga, mengajak anak istri, cucu, ayo sholat yuk. Nah, karena ayo, ya sholat juga. Gitu. Karena ayo, barengi sholat. Yuk. Bukan pasti menyuruh kita tidak sholat. Nah, itu bukan ngajak namanya, itu nyuruh. Tapi hayya 'alas shalah. Ayo bareng, tak temani, ayo kita sholat. Hayya 'alas shalah. Ini proses hidup, proses. Terus hayya 'alal falah. Ayo raih kemenangan, raih kebahagiaan. Ayo raih kemenangan hidup, raih kebahagiaan hidup. Nah, ditutup azan itu, seruan itu dengan ungkapan takbir, terus la ilaha illallah. Penutup hidup, la ilaha illallah. Tiada Tuhan yang wajib disembah kecuali Allah satu. Allah Maha Pencipta, Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang. Allah yang mengendalikan hidup, Allah yang ngatur alam, Allah yang mengendalikan alam. Ini penutup hidup. Hanya sampai Nabi mengatakan, man qala fi akhir kalamihi la ilaha illallah. Barang siapa yang di akhir hidupnya, akhir perkataannya dalam hidup, la ilaha illallah, wajib dakhalal jannah. Masuk surga. Kita mohon pada Allah mudah-mudahan di akhir hidup kita ditutup dengan ucapan la ilaha illallah. Bahagia dalam hidup ditutup dengan ungkapan la ilaha illallah. Surga, tidak ada lain. Tidak ada lain. Tapi jangan guru ya, jangan guru kita. Semua la ilaha illallah di akhir hidup ini benih kempang. Kibrahum ya kempang waktu tanazak waktu sakaratul maut la ilaha illallah ya mengaca bengkok surga. Tidak gampang ternyata tidak gampang. Nah, resepnya supaya menuju ke sana, kata Nabi, apa yang diucapkan di akhir
Itu biasanya, kata Nabi, biasanya berlaku ucapan yang biasa diucapkan, dilakukan di saat masih sehat. Nah itu. Nah ini proses ternyata, proses. Untuk menuju la ilaha illallah di akhir, maka ucapkan di proses. Istiqomahkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah di masa hidup, di masa sehat. Dan nanti akan terimbas terus ke akhir hidup kita dengan ucapan la ilaha illallah. Jadi kebiasaan. Dan apa yang biasa kita lakukan di masa sehat nanti akan terbawa di akhir hidup kita. Mulai tak hojo, tak puasa, tak dorong. Untuk ngarep la ilaha illallah di akhir. Cuma ngarep aja. Jadi tidak gampang proses. Itu rumus sudah. Apa yang diucapkan, dilakukan di masa sehat, maka nanti akan diucapkan di akhir. La ilaha illallah, kita berharap penutup hidup kita, tetapi dengan catatan biasakan di saat kita sehat setiap hari. Ini kajian ayat ya. Ayat ini wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila sholihan fa innani minal muslimin. Jadi 4 perkataan yang tergolong cakupan ayat ini, 4 perkataan yang tergolong ucapan yang lebih baik dibandingkan ucapan yang lain. Pertama, nasihat para ulama dengan ilmunya, beliau mewakili Nabi. Kedua, kebijakan, peraturan apapun itu, pejabat, pengambil kebijakan, pemerintah, penguasa yang benar-benar mengajak dekat kepada Allah, itu mewakili Nabi bil qudrah dengan kekuasaannya. Kemudian azan, muadzin itu, ayo rebu azan itu ya rebu gentian, atau saja jadwal gentian, rebu gentian, karena termasuk di sini, termasuk ahsanu qaulan, perkataan yang paling baik. Terus dakwah Nabi dulu, dakwah Nabi kepada umatnya, kepada musyrikin, kepada munafikin, kepada kafirin, dakwah Nabi untuk mendapat Allah. 4 perkataan yang lebih baik, tidak yang lain dari 4 ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan barokah. Yuk, yang satu, kalau salah satunya kita tidak mampu, ya kalau keempat-empatnya tidak mampu, salah satunya. Yang paling gampang nerfuan azan. Ini Siti Aisyah menafsirkan ayat ini. Siti Aisyah, Ummul Mukminin, istrinya Kanjeng Nabi, yang menafsirkan ini. Salah satu tafsiran ayat ini, muadzin termasuk di dalam. Karena Nabi mengatakan muadzin itu pertama kakinya nginjak surga sebelum yang lain. Iya. Jadi rombongan muadzin, imam, jamaah, apa dan sebagainya. Ketika bareng-bareng duyun-duyun masuk surga, muadzin yang nyentuh dulu kakinya ke surga. Muadzin digambarkan oleh Nabi, imamnya numpak unta, jamaahnya ngiring di belakang unta. Nah, ini posisinya muadzin. Kenapa kok lebih dulu kakinya nginjakkan ke surga, di tanah surga? Karena pemegang kendalinya unta di depan, di ngawal imam. Wih, luar biasa. Imam kita nike, muadzin nike ada jadi ngawal di depan, pegang kendalinya unta. Jamaah berbontek imam. Jadi satu paket menuju surga, muadzin, imam, jamaah bareng-bareng. Muadzin, imam, jamaah bareng-bareng. Jamaah balik budi sih nang budin ontak. Tak boleh nyalip ontak, tak boleh menjamaah. Tak boleh nyalip ontak. Karena bojang mon makmum tu nang budi, jadi ada di imam tasa.
Budi. Ada imam. Ayo bagian Budi. Wah, surat buntet kontak. Jadi muadzin yang ninjak duluan karena pemegang kendali, pemegang kadulina tongar onta. Luar biasa. Mudah-mudahan barokah, mudah-mudahan bermanfaat. Sehat tetap selalu keluarga kita, tetangga kita, teman kita disehatkan oleh Allah. Zahir batin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sallim. Allahumma shalli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bil qad wa tanfaju bil qurbi hawaij wa tunalu bil rawaim husnul khawatim wa yustasqal wa ma wajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin. Rabbana ighfir lana dhunubana wa walidina warhamhum kama rabbayana shighara. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa qalban khashi'an wa amalan mutaqabbalan wa rizqan wasi'an halalan thayyiban mubarakan. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atik. Ya 'alima ma fis sudur, akhrijna minadh dhulumati ilan nur. Rabbana hab lana min azwajina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya 'aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli ala Muhammad